Ya, baik, hari ini kita masuk kembali lagi ya di channel Japan Onigiri. Hari ini kita masuk ke seri bahasa Jepang dasar ya, yang lebih lanjut lagi ya dengan materi-materi baru. Mungkin kalau udah notice ya, di sini warna lingkarannya berbeda nih ya. Kemarin kalau nggak salah warnanya merah di seri hiragana dan katakana. Ya, huruf hiragana dan katakana. Tapi di seri kali ini betul sekali karena kita akan belajar materi baru ya. Maka warnanya setidaknya harus diganti lah ya. Nah, seri yang akan kita pelajari di seri bahasa Jepang kali ini adalah mengenai bumpo atau tata bahasa dalam bahasa Jepang ya. Yang kita akan mulai dengan materi mengenai pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang. Jadi bagaimana sih menyusun sebuah kalimat dalam bahasa Jepang, atau kalimat bahasa Jepang itu tersusun dari apa saja gitu ya. Nanti kita akan pelajari di materi kali ini di seri tata bahasa dalam bahasa Jepang ya. Tapi ingat ya, ini masih masuk seri bahasa Jepang dasar. Belum menengah, belum akhir, belum ya. Jadi kita selain mengenal huruf hiragana dan katakana ya di video sebelumnya. Nah, kita juga harus paham sedikit lah ya mengenai tata bahasa dalam bahasa Jepang ya. Walaupun ini dasar dan nanti akan diulang lagi materinya di level yang menengah atau mahir, setidaknya setelah kalian pelajari yang dasar ini, kalian bisa mengerti dan paham lah ya untuk lanjut ke tingkat yang lebih menengah atau mahir ya. Langsung aja kita mulai ya, tanpa basa-basi lagi. Kita masuk ke pola kalimat dasar yang merupakan seri tata bahasa dalam bahasa Jepang atau bumpo ya bahasa Jepangnya. Nah, tapi sebelum itu ya, kalian ada prerequisite-nya lah istilahnya gitu ya. Sebelum kalian mempelajari materi tata bahasa dalam bahasa Jepang, ya ada materi yang harus pelajari terlebih dahulu. Ya, biar kalian tuh nggak kesulitan nanti ketika ngikutinnya. Ya, yang pertama ada huruf hiragana dan katakana ya. Kalian harus paham dulu, mengenal. Istilahnya mengenal lah, nggak harus hafal, nggak harus. Istilahnya udah mengenal gitu loh. Oh, huruf hiragana tuh kayak gini, huruf katakana tuh begini gitu ya. Kemudian ada tanda baca dakuten dan handakuten ya. Ini juga merupakan bagian dari huruf hiragana dan katakana ya. Kemudian tanda baca yon, tanda baca konsonan ganda atau su kecil. Aturannya seperti apa, cara pakainya gimana ya. Terus vokal panjang atau chowon ya. Cara pakainya gimana ya. Cara gunainnya gimana ya. Jadi 5 poin ini kalian harus setidaknya paham dulu lah ya. Tidak harus jago, nggak harus gitu ya. Itu ya, jadi setidaknya paham ya. Tidak harus jago banget lah, nggak harus lah ya. Nah, jadi kalau bisa kebetulan di channel ini juga sudah dibahas nih mengenai 5 poin ini, 5 materi ini ya. Jadi kalian boleh diikuti dulu ya, pelajari dulu, ditonton dulu materinya. Kalau sudah dikiranya merasa cukup paham, kalian boleh lanjut ke materi tata bahasa ini ya. Itu ya, biar kalian nanti nggak kesulitan lah selain gitu. Ya, langsung aja kita mulai ya. Pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang. Nah, pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang itu sekarang gini dulu deh ya. Kita bedain dulu ya. Kita lihat dulu susunan kalimat bahasa Indonesia tuh kan begini ya. Ada subjek ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Nih saya pakai coret-coretan dulu dah ya. Nih ada subjek, ada predikat, ada objek gitu kan. Kalau bahasa Indonesia. Atau contoh kalimatnya, saya membaca buku. Saya kan adalah subjek ya. Membaca adalah predikat atau kata kerja gitu ya. Buku adalah objek atau kata benda gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Jepang gimana? Bahasa Jepang itu agak sedikit beda dia. Kalian perhatikan tuh, dia kebalik dikit ya. Di sini subjek, objek dulu, baru predikat atau kata kerja. Ya. Contoh, watashi wa hongo yomimasu. Ya. Watashi artinya saya, itu adalah subjek. Hong adalah objek ya, atau kata benda. Hong itu buku ya. Yomimasu membaca ya. Saya membaca buku. Ya, artinya sama tuh. Saya di atas ya.
Di sini ada wa dan wo. Ini kalian jangan bingung dulu. Ini adalah partikel dalam bahasa Jepang. Nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi ya. Nah, jadi selain ada subjek, objek, dan predikat, nanti ada kata keterangan dan lain ya. Dalam bahasa Jepang juga dibutuhkan partikel. Ya. Nanti ada banyak macam partikel, salah satunya wa dan wo ini. Kita juga akan pelajari ya. Gitu. Nah, jadi susunan kalimatnya intinya seperti itu ya. Dalam bahasa Jepang, subjek dulu, baru objek, baru predikat. Ya, kebalik ya. Kalau bahasa Indonesia predikat dulu baru objek. Kalau bahasa Jepang objek dulu baru predikat. Gitu ya. Oke. Itu susunan kalimatnya. Kalian harus tahu dulu ya. Pola dasarnya seperti itu. Ya, pola kalimat dasarnya. Nah, susunan kalimat dalam bahasa Jepang tadi kan subjek tambah objek tambah predikat kan. Nah, watashi wa hongo yomimasu tadi itu ya contohnya kan. Di sini kalian bisa lihat subjeknya itu adalah watashi ya. Watashi atau saya artinya, wa adalah kata bantu atau partikel ya. Tadi udah ya. Objeknya adalah hong, predikatnya adalah yomimasu atau membaca ya. Wo atau o nanti dibacanya wo atau o ya. Ini adalah partikel ya. Dia fungsinya untuk menghubungkan objek atau benda dengan kata kerja atau predikat. Ya. Itu ya. Oke. Mungkin kalian dari sini udah mulai notice nih. Ya. Oh, ternyata susunan kalimat dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia itu beda ya. Kalau bahasa Indonesia predikat dulu baru objek. Kalau bahasa Jepang objek dulu baru predikat. Ya, oke. Kalau kalian sudah paham sampai sini, berarti kalian sudah benar ya. Sudah lumayan mengerti lah, paham ya. Bagaimana susunan kalimat dalam bahasa Jepang. Ya. Oke, next. Contoh kalimat yang lain. Saya gini. Lala sang wa tegami wo kakimasu. Ya. Ingat kalau kan tadi subjek dulu baru objek baru predikat ya kalau bahasa Jepang ya. Nah, kalian bisa lihat nih. Yang di atas adalah huruf apa? Kita review dulu ya. Yang di atas ini adalah huruf romaji ya. Atau cara baca ya. Yang di sini adalah huruf kananya atau huruf Jepangnya ya. Sebenarnya huruf Jepang nggak harus huruf kana ya, nanti ada huruf kanji. Kita belajarnya di sini dulu pakai huruf kana dulu, huruf dasar ya. Nggak pakai huruf kanji. Nanti huruf kanji itu nanti kita baru saya kenalin di kata sifat lah baru ya. Terus nanti lah ya. Tuh, kita fokus sini dulu. Ya, kalian bisa artikan di sini lala sangwa tegami wo kakimasu ya. Tegami adalah surat, kakimasu adalah menulis ya. Lala sang adalah subjek. Tegami surat objek ya. Kakimasu adalah kata kerja. Yang artinya menulis. Gitu ya. Ada lagi gini, kalau kalimat pertanyaan juga sama ya. Kalimat pertanyaan susunan kalimatnya tidak berubah. Ya. Tapi ada sebuah partikel nanti yang akan kita pelajari yaitu partikel ini. K ya. Kalau partikel K yang tulis di akhir kata itu membuat kalimatnya menjadi pertanyaan. Ya. Tapi itu nanti kita bahas ya. Kita fokus di pola kalimat dasar dulu di pertemuan ini ya. Otosang wa tabako suimasu ka? Ya, otosang itu ayah ya. Apakah ayah kamu menghisap rokok gitu misalnya gitu ya. Misalkan seperti itu. Otosang adalah subjek. Tabakonya adalah apa? Objek ya. Suimasu ka-nya, suimasu itu adalah menghisap ya. Kata kerja. Gitu ya. Jadi pola kalimatnya seperti itu terus ya. Selalu seperti itu pada umumnya ya. Begitu. Nah, the next. Nah, berikut adalah pola kalimat yang lebih lengkap nih. Pola kalimat yang lebih lengkapnya seperti ini. Tadi kan dasarnya adalah subjek tambah objek tambah predikat kan. Nah, kalau di kalimat yang lengkapnya dalam bahasa Jepang itu biasanya subjek ditambah keterangan waktu, tambah keterangan tempat, ditambah objek, ditambah kata bantu. Kata bantu ini biasanya berupa kata sifat ya biasanya ya. Ditambah predikat. Itu lengkapnya seperti itu biasanya ya. Tapi kalian tidak harus hafal ini, nggak harus ya. Setidaknya kalian sudah tahu, sudah paham, is okay, nggak masalah ya. Gitu. Ya, jadi subjek, keterangan waktu, keterangan tempat, objek, kata bantu, predikat. Contoh kalimat ya. Oka sang wa asa
okasan wa asa restoran de pan wo sukoshi tabemasu. Ya, kalian perhatikan sini. Subjeknya adalah okasan. Subjek. Asa artinya pagi atau pagi hari. Keterangan waktu ya. Benar ya? Tuh. Keterangan tempat restoran de di restoran, benar. Tuh ya, benar tuh. Lihatin kalimatnya tuh. Pang itu roti, objek, kata benda. Benar ya? Terus sukoshi sedikit, kata sifat tuh. Sedikit itu kata sifat atau kata bantu lah katakanlah. Tabemas makan artinya, predikat, kata kerja, ya. Jadi seperti itu pola kalimat yang lebih lengkapnya ya dalam menyusun sebuah kalimat dalam bahasa Jepang. Ya. Tekniknya seperti itu. Tidak terlalu rumit lah kalau udah terbiasa ya. Oke. Kalian bisa pahami dulu ya. Tekniknya seperti ini. Nah, jadi itu dia mengenai pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang ya. Kalian juga udah tahu bedanya kalimat dalam bahasa Indonesia penyusunannya seperti apa dan dalam bahasa Jepang seperti apa. Ya. Oke, jadi itu aja mungkin mengenai video kali ini ya, mengenai pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang. Sampai ketemu di video berikutnya. Mungkin kita akan bahas video berikutnya mengenai sebuah materi tata bahasa yang baru lagi ya dalam seri tata bahasa ini ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Arigatou gozaimashita.